Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Di sini ya akan Ibu jelaskan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dari sini nanti kalian akan menyimpulkan pengertian dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sini kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu diharapkan GNP (Gross National Product) itu akan meningkat. Diharapkan meningkat atau berkembang itu tidak harus disertai dengan kesejahteraan. Jadi tidak harus itu kesejahteraannya meningkat, pendapatannya merata, itu perubahan struktur ekonomi. Terus iptek meningkat juga, hasil produksi itu meningkat. Jadi tidak harus di dalam perekonomian itu tidak harus dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam pembangunan ekonomi, itu GNP diharapkan akan naik, akan berkembang, akan terus meningkat. Itu harus, ya, harus. Kalau ini tadi tidak, ini harus disertai dengan kesejahteraan yang meningkat. Itu pendapatan merata, pertumbuhan struktur ekonomi. Itu terus ipteknya meningkat dan hasil produksinya juga meningkat. Itu pembangunan dari ekonomi. Terus yang kedua itu perbedaannya antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. GNP naik, ya, GNP harus naik, tetapi persentase dari GNP ini, kenaikan GNP itu tidak harus, ya, tidak harus adanya peningkatan atau adanya peningkatan dari persentase kenaikan dari jumlah penduduk. Jadi artinya ini di sini income per kapitanya tidak harus naik. Ya. Sedangkan di pembangunan ekonomi itu GNP naik, tetapi kenaikan persentase GNP itu harus, jadi harus ini tadi tidak ya, jadi harus besar GNP ini itu lebih besar itu dari persentase kenaikan jumlah penduduk. Dengan kata lain IPC-nya ya, per kapitanya itu harus meningkat, harus naik. Untuk yang ketiga perbedaannya itu kalau pertumbuhan ekonomi itu belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Jadi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Tapi kalau pembangunan ekonomi secara otomatis itu pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Next, ya. Ciri pembangunan ekonomi negara berkembang. Nah, seperti Indonesia ini, ya. Nah, di sini PDB artinya produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara kita maupun warga negara asing di negara itu menurun, ya, menurun atau rendah, ya. Terus negara tersebut merupakan negara berekonomi agraris, artinya dari pertanian, ya. Terus kondisi kesehatan itu rendah, pendidikan juga rendah. Terus pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Itu merupakan dari negara berkembang cirinya. Keberhasilan pembangunan ekonomi itu dapat diukur melalui faktor-faktor berikut ini. Ya. Pendapatan nasional. Jadi artinya kalau pendapatan nasional kita meningkat itu merupakan keberhasilan ekonomi kita. Produksi nasional kita meningkat itu merupakan keberhasilan kita. Kesempatan kerja yang banyak sehingga mengurangi dari pengangguran yang ada itu akan merupakan keberhasilan ekonomi. Stabilitas perekonomian kita stabil, keadaan stabil perekonomian tidak kacau, tidak adanya perpecahan, itu merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Terus neraca pembayaran luar negeri itu misalnya surplus artinya pembayaran luar negeri itu lebih kecil dari pendapatan kita terima. Terus distribusi pendapatan merata, artinya pendapatan antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat lain tidak adanya kesenjangan, jadi merata. Itu merupakan keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu diantaranya kemiskinan. Nah itu pasti ya, karena untuk mengatasi kemiskinan ini itu sangat sulit, karena mengapa, tergantung dengan keadaan orang masing-masing ya. Jadi kalau dia mau berubah itu kemiskinan tidak akan dihadapinya, tapi kalau dia tidak mau berubah itu kemiskinan akan dirasakannya terus sepanjang hidupnya ya. Nah dari kemiskinan ini akan terjadi kriminalitas, karena mengapa ya, tidak ada uang untuk digunakan untuk belanja untuk kehidupannya, maka terjadilah kriminalitas ya. Keterbelakangan, nah itu keterbelakangan ini pendidikannya kurang ya. Nah, ini menyebabkan masalah yang ada di negara kita. Pengangguran dan kesempatan kerja. Nah, ini pengangguran banyak terjadi karena kita sudah bekerja tapi tidak sesuai dengan pekerjaan dan jasa yang kita dapatkan. Pengangguran juga disebabkan karena kita bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan penghasilannya. Nah ini kesempatan kerja sangat sedikit. Mengapa? Karena investor banyak menanamkan modalnya ke luar negeri. Karena mengapa? Luar negeri itu menjanjikan investasi itu dengan yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar untuk negara kita. Terus masalah kekurangan modal. Nah ini tadi ya, karena investasi banyaklah keluar, maka kita akan kekurangan modal. Kita membuka lahan untuk investor untuk menanamkan di negara kita sendiri, itu tidak ada sedikit yang akan menanamkan modal di negara kita. Nah inflasi ya, inflasi ini masalah kita juga ya. Inflasi ini kenaikan harga secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan kestabilan harga itu ya. Terus defisit neraca pembayaran itu tadi. Jadi kalau defisit, besarlah pengeluaran kita untuk membayar ke luar negeri daripada pendapatan kita yang kita dapat di dalam negeri. Itu saja pertemuan kita kali ini. Ibu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.